dan buat semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada ibadah ke-38 malam ini, persekutuan doa alumni SMA K1 PSKD lintas angkatan. Shalom. 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 Pertama-tama, sebelum kata sambutan seperti biasanya, saya ingin menyampaikan dua hal yang cukup ingin saya utamakan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada pendeta yang akan melayani kita malam ini, Pendeta Cindy Tumbelaka, yang telah beberapa kali melayani persekutuan doa kita, yang pada tanggal 7 Agustus kemarin telah berhasil lulus S3 dan mendapat gelar Doktor Teologi, dan malam ini juga akan melayani ibadah kita. Selamat buat Bu Pendeta Cindy Tumbelaka. Yang kedua, ingin saya sampaikan juga bahwa pada malam hari ini atau pada hari ini, penasehat persekutuan doa kita, Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70, berulang tahun. Kiranya semakin diberkati dalam pelayanannya. Selamat sekali lagi penasehat dari persekutuan doa kita. Selamat. Demikianlah dua ucapan selamat yang sudah sebagai pembuka kata sambutan saya. Baiklah, terima kasih. Saya ingin sampaikan kembali ke Sobat Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Beliau adalah putri dari Sobat Charles Van Munster dan Noni Girungan, alumni 67. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pendeta Joni Aguswanto yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom ini sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Juga untuk sobat-sobat Ria Sinaga, alumni 80 yang akan membawa doa pembuka, lalu sobat Christine dan Decker, alumni 80 yang akan membawakan doa syafaat, lalu ada lagi sobat Tina Huta Barat, alumni 76 yang nanti akan membawakan lagu pujian. Juga sobat Arthur kalau ada, kalau belum ada, yang akan merekam ibadah ini. Kita doakan bersama semoga ibadah virtual kita ini dapat berlangsung secara rutin sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan yang berjalan. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui rekening kas persekutuan doa yang nanti akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-37 bulan lalu, tanggal 8 Juli 2023, telah masuk ke kas PD sebesar 3.600.000 dari Leti 77, Frankie Gagana 71, Ganda Siombing 85, Els Huka 66, David Yahya 73, Raymond Tumewo 74, Vera Hauhland 66, Jeffrey Kairupan 75, Virgo Sinaga 71, dan Jerry Lohena Pesi 74. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk sobat-sobat yang di luar Jakarta yang hadir. Ada sobat Pendeta Ganda di Malang, dan mungkin ada Pendeta Daniel Payau, saya belum lihat ya namanya, tapi mungkin sudah ada, dari Manado. Juga beberapa sobat yang dari Bandung. Nah, saya baru lihat sobat Arman Tobing dari Bandung, terima kasih sudah hadir. Juga yang di luar Indonesia. Selamat siang di benua Eropa ada sobat Vera Hochland. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lalu di benua Amerika ada dua orang yang malam ini hadir, sobat
Dani Diazoni, dan Sobat Ake Engelen. Selamat pagi di sana. Juga terima kasih, saya lihat juga sudah ada Ibu Evi Mustamu yang hadir, guru bahasa Jerman pada tahun 67 sampai 97 yang saat ini sudah berusia 79 tahun. Biasanya ada Sobat Carla Warotikan, hari ini mungkin nggak hadir beliau. Sobat-sobat yang terkasih, perlu saya sampaikan pada saat nanti ada pujian lagu, kita pun dapat ikut menyanyi, tapi tidak menyalakan volume suaranya, karena Zoom link ini dua suara atau lebih akan membuat menjadi tidak terdengar. Terima kasih atas pengertian sobat-sobat. Bagi sobat-sobat, di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi. Baiklah, kita akan mulai ibadah virtual kita ke-38. Biasanya saya menyerahkan ini kepada MC Sobat Raymond Tumeu, tapi beliau berhalangan, jadi saya langsung teruskan aja. Kita mulai saja ibadah kita yang ke-38 ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Sobat Ria Sinaga alumni 80. Kepada Sobat Ria Sinaga, silahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk nafas dan hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua, keluarga besar, alumni SMA K1 PSKD lintas angkatan, di mana kami berkumpul pada saat ini ya Bapak, malam hari ini dalam ruang virtual, hendak bersama-sama bersekutu dalam doa dan pujian. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan bersama dengan kami semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak. Pada malam hari ini sebelum kami memulai persekutuan doa kami ini Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi hikmat dari Tuhan Yesus semata. Supaya kami sungguh-sungguh dapat bersekutu pada malam hari ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka, dan kami sungguh-sungguh dapat merasakan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan melalui firman yang akan disampaikan beliau. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapak untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai persekutuan ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya yang hadir dalam ruang ibadah virtual ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. 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 Terima kasih Sobat Ria Sinaga. Kita akan lanjutkan sebelum mendengarkan khotbah. Lagu pujian yang dibawakan oleh Sobat Tina Huta Barat, alumni 76, dengan judul lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh yang sudah direkam dan akan di-share melalui Sobat Joni. Silakan.
Terima kasih Sobat Joni untuk share dari Sobat Tina Huta Barat. Sorry. Baiklah sobat-sobat, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Sobat Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka, putri dari Sobat Charles dan Noni alumni 67 dengan tema regenerasi pelayanan, diambil dari ayat Alkitab 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 21. Silakan Pendeta Cindy. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Kita siapkan bacaannya sebelum kita berdoa. Iya. Bacaannya nanti akan diambil dari 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 21 nanti, tapi ada juga ayat-ayat lain yang melengkapi pembahasan kita malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, isilah persekutuan kami dengan firman-Mu, supaya kami tahu untuk apa kami bersekutu. Lebih dari sekadar untuk temu kangen, tapi biarlah kami juga tetap bersama-sama bertumbuh dalam kenangan yang indah akan masa sekolah dan juga akan pengharapan yang pasti akan masa depan yang menjanjikan di dalam Engkau. Kami mohon Roh Kudus karuniakan hikmat dan pengertian supaya kami mengerti firman yang kami baca. Dan biarlah dalam penghayatan akan firman-Mu kami mengalami dan menjumpai Engkau yang berbicara secara langsung kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, bacaannya diambil dari 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 21. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin? Aku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan ini adalah penggalan cerita dari satu peristiwa yang sebetulnya peristiwanya mungkin tidak besar, tapi sangat penting dalam perjalanan sejarah umat Tuhan Israel. Bapak Ibu, anggap saja ini malam ini kita bercerita-cerita ya. Mana tahu kita seperti kembali ke masa lalu. Masa kita masih suka mendengarkan cerita orang tua. Awal ceritanya sebetulnya Bapak Ibu dimulai dari ketika bangsa Israel menginginkan raja. Jadi waktu itu bangsa Israel tidak punya raja, mereka hanya dipimpin oleh Samuel sebagai wakil langsung dari Tuhan. Satu kali berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Perhatikan Bapak Ibu, sambil dibayangkan. Kumpullah tua-tua Israel, mereka datang ke Samuel yang juga sudah tua. Mereka bilang, "Engkau sudah tua, anak-anakmu nggak bisa seperti bapaknya, sekarang kami mau ada raja." Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan, pada zaman itu bangsa Israel
memiliki hak yang bukan hak aja, semacam keberadaan yang sangat istimewa. Karena mereka memakai sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi itu artinya Allah yang memimpin dan memerintah umatnya secara langsung. Tuhan Allahmu adalah rajamu. Sebetulnya ini suatu kebanggaan dan keistimewaan. Jadi dulu ceritanya sebelum mereka jadi kerajaan, setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim, hakim itu maksudnya orang yang bertugas atau bekerja sebagai yang menentukan perkara di antara mereka. Kalau mereka ada yang berseteru atau mereka mau mengambil keputusan, biasanya mereka pergi ke hakim, lalu hakim itu menjatuhkan keputusan sesuai dengan yang disampaikan Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat seorang hakim, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Nah, Bapak Ibu, ini settingnya kalau di Alkitab itu ada di di Hakim-Hakim, di kitab Hakim-Hakim. Itu ada berbagai macam nama hakim-hakim. Ada Deborah, ada Syamgar, ada Otniel, pokoknya segala nama yang bagus yang kita biasa pakai buat kasih nama ke anak cucu. Nah, biasanya ada di situ, di kitab Hakim-Hakim. Kalau Allah membangkitkan hakim, itu artinya bangsa Israel berada dalam keadaan yang aman dan baik. Samuel yang tadi kita bicarakan, Samuel itu sebetulnya dia dibesarkan menjadi imam. Dia itu diserahkan kepada Imam Eli sebetulnya dengan latar belakang yang sama. Karena Imam Eli gagal dalam menyiapkan anak-anaknya, dua anaknya, Hofni dan Phineas untuk menjadi imam. Nah, di kemudian hari, Samuel itu selain berperan sebagai imam, dia juga berperan sebagai hakim. Sebagai imam dia menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dia mempersembahkan persembahan korban persembahan mewakili umat, tapi juga pada akhirnya dia berperan sebagai hakim. Di kemudian hari, ternyata setelah dia masuk masa tua, dia pun mengalami hal yang sama dengan pendahulunya, Imam Eli. Regenerasi yang gagal. Ada di 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung Yoel, anak yang kedua itu Abia. Mereka menjadi hakim di Beersheba. Rupanya pekerjaan sebagai hakim itu berlaku turun-temurun Bapak Ibu. Karena mereka berasal dari satu suku bangsa ya, dari suku Lewi. Keturunan itulah yang dikhususkan untuk bekerja sebagai imam. Tapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Ah, ini kartu mati nih. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, masalahnya di sini. Artinya regenerasi gagal, dan ini sudah kedua kali setelah Imam Eli punya anak-anak. Sebab itu berkumpullah ini yang tadi kita baca. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Akibat regenerasi yang gagal, orang mulai mencari alternatif lain. Ini tidak bisa diteruskan, tapi masalahnya tidak hanya menolak keturunan Samuel, mereka mengusulkan untuk ganti sistem pemerintahan, kan gitu. Tidak hanya menolak Yoel dan Abia, tapi mereka maunya ganti, jangan pakai sistem ini lagi. Lalu Tuhan berkata, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal. Tuhan tahu isi hatinya Samuel. Lihat ya, bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Artinya Tuhan tahu bahwa ketika bangsa Israel menginginkan raja, Samuel merasa tertolak. Samuel merasa tertolak ya, mungkin ini sebagai evaluasinya dia juga terhadap kegagalannya dalam mendidik dan membesarkan anak, tapi yang pasti Tuhan tahu. Makanya Tuhan berkata, bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Kegagalan itu menyakitkan, mengecewakan, bahkan memahitkan banyak orang. Ternyata kegagalan di keluarganya Samuel tidak hanya dirasakan oleh keluarga itu, tapi juga oleh seluruh
bangsa Israel secara tidak langsung, tapi juga terdampak. Nah, cerita kita, bacaan kita, akhirnya Saul dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dimulai dari pasal 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, Bapak Ibu, rupanya kriteria ini, kriteria yang sangat menyoroti tampilan fisik, itu disengaja ditampilkan oleh penulis kitab Samuel untuk menjawab permintaannya orang Israel. Orang Israel itu, mereka awalnya mintanya gini, di pasal 8 ayat 20. Ayat 19-20. Harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Memimpin kami dalam perang. Rupanya orang-orang dari suku Benyamin ini terkenal jago-jago perang, Bapak Ibu. Walaupun menurut Saul itu adalah suku yang terkecil, yang hina, tapi rupanya ada catatan yang mengatakan mereka punya keterampilan itu bisa mengumban, melempar umban pakai tangan kiri. Bayangkan, jadi tangan kiri dan kanan dan seluruh tubuhnya aktif untuk berperang, itu menjawab sekali keinginan bangsa Israel yang supaya ada pemimpin ketika mereka berperang. Lalu tampilan yang mengatakan bahwa Saul ini seorang muda yang elok, tumben ya, katanya Tuhan tidak melihat rupa tapi melihat hati, tapi catatan ini memperlihatkan betapa tampilan itu sangat diperhitungkan. Kenapa begitu? Dengan harapan kalau si Saul ini akhirnya juga berperan sebagai hakim yang menentukan perkara di antara umat, setidaknya dia adalah seorang yang berwibawa. Dari tampilannya sudah meyakinkan. Kira-kira begitu. Akhirnya Saul dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Lalu bagaimana sebenarnya perasaan Samuel? Apakah ikhlas seikhlas-ikhlasnya? Itu ada, perasaan itu ada tergambar di pasal 12. Kalau Alkitab itu memberi judul Samuel undur diri, Samuel pamit dari bangsa Israel. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tapi aku telah menjadi tua dan beruban dan seterusnya. Dari kata-kata ini, Bapak Ibu, terlihat bahwa dia merasa tidak dibutuhkan lagi. Sudah kudengarkan permintaanmu, sudah kuangkat seorang raja atasmu, sekarang kalian sudah dipimpin raja. Dengan kata lain, kalian tidak membutuhkan aku lagi. Lalu berikutnya, di ayat berikutnya, di sini aku berdiri, berikan kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Bapak Ibu, dari sini dia mau bilang apa? Dia mau memastikan bahwa dia tidak meninggalkan aib. Jadi dia butuh klarifikasi, dia butuh pengakuan bahwa he did nothing wrong. Dia tidak melakukan yang tidak terpuji, dia tidak merugikan, dia butuh pengakuan itu untuk meyakinkan bahwa dia menyelesaikan tugasnya tanpa aib, tanpa catatan yang memalukan. Lalu ayat 5, berkatalah Samuel, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Oke, dia takut dilupakan kebaikan dan jasanya. Rupanya ada perasaan itu juga. Selain dia takut meninggalkan aib, dia juga sebetulnya tersirat di situ jangan sampai jasanya itu dilupakan. Lalu yang kata-kata dia terakhir,
Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu mengikuti Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Dia mau memastikan bahwa generasi penerus tidak kehilangan arah, karena itulah ketakutannya. Dia takutnya kalau bangsa Israel pada akhirnya, seperti yang dia sampaikan di pasal 8, gara-gara diperintah oleh raja, lalu karakter mereka berubah. Karena sudah ketahuan nanti akan ada kewajiban dan tuntutan yang harus mereka penuhi dalam rangka melanggengkan kekuasaan raja. Takutnya tuntutan itu mengubah karakter mereka, lalu nanti semua perjuangan Samuel untuk memelihara kehidupan yang baik di antara umat Israel itu buyar. Lalu terakhirnya dia bilang gini, mengenai aku, ini kata-kata Samuel Bapak Ibu, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ada peran yang baru. Akhirnya dari semua perasaan itu, ada juga terbersit peran baru yang akan dilakukan oleh Samuel. Dia tidak akan berhenti mendoakan generasi penerusnya. Dia tidak akan pernah berhenti mengajarkan apa yang baik, apa yang seharusnya bagi generasi seterusnya. Terlepas dari apakah mereka tanya apa tidak, tapi dia janji dia tidak akan pernah berhenti mendoakan mereka. Bapak Ibu, menarik sebenarnya untuk melihat antara kegagalan dan harapan itu akhirnya dari kegagalan muncullah harapan. Tapi ini ternyata tidak semudah yang kelihatannya. Kalau malam hari ini kita hanya tinggal baca cerita yang sudah terjadi. Tapi kalau kita bisa masuk dalam pengalamannya Samuel, percayalah bahwa kata-kata yang disampaikan itu walaupun bijak dan mungkin juga agak tegas dan keras, dia lahir dari satu pergumulan yang di satu sisi dia sadar dia ada kegagalan, dia bukan tokoh yang sempurna, pemimpin yang sempurna, tapi dia juga tetap masih mau berkiprah. Sebetulnya hanya saja mereka lebih memilih untuk diperintah oleh seorang raja, dan akhirnya dia coba melihat bahwa ada harapan ketika Tuhan menentukan Saul untuk menjadi raja. Dia melihat dari fisiknya seperti yang menjanjikan, dari catatan-catatannya sepertinya dia orang Benyamin yang memenuhi harapan rakyat, dan juga di atas semuanya itu dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita mau belajar, mau melihat bahwa ternyata regenerasi itu sebetulnya desakan alam. Bukan sekadar karena sudah umur. Bukan sekadar karena masa baktinya habis. Bukan sekadar sebatas kita sudah memasuki usia retired pensiun, maka baru kita kenal dengan regenerasi. Sebetulnya regenerasi itu ternyata desakan alam yang harusnya disikapi dengan kejujuran dan keikhlasan. Jujur terhadap kenyataan, jujur terhadap diri sendiri, dan jujur di hadapan Tuhan, lalu menerimanya dengan ikhlas. Jadi rupanya regenerasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang yang dibuat, tapi memang udah begitu. Regenerasi kalau nggak salah dia berasal dari kosakata dalam bidang biologi. Regenerate, maksudnya menghasilkan sel yang baru. Dalam titik ini, segala kekhawatiran bertemu. Kekhawatiran Samuel, dia takut tidak dibutuhkan lagi, dia takut dilupakan, dia merasa masih bisa lebih maksimal, dia takut hasil kerjanya diganti atau dihapus sama yang lebih buruk. Sementara Saul pun sebagai orang muda dari bacaan kita, dia takut dianggap remeh. Dia takut dianggap tidak mampu karena dia berasal dari suku Benyamin, suku yang hina, suku yang kecil. Dia mungkin dia takut, tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti mungkin sama atau mirip dengan apa yang digumuli oleh Yosua ketika dia harus menggantikan Musa.
Musa saja yang segitu karismatiknya, segitu berwibawanya aja tidak didengar, apalagi dia yang masih muda. Dan most of all pasti orang takut gagal. Tapi ternyata segala kekhawatiran ini bertemu dan akhirnya membentuk harapan dan kesempatan. Itulah yang mau dilihat. Nah, pada akhirnya kita akan mengaku bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Samuel mungkin berjaya di zamannya, tapi Saul juga pasti akan ada masa jayanya. Terlepas dari nanti akhirnya bagaimana, itu belakangan. Tapi nanti juga ketika kita tahu bahwa Saul diganti oleh Daud, Daud juga ada masa jayanya, tapi juga ada masa kelamnya dan seterusnya. Setiap orang ada masanya, ada waktunya, dan setiap waktu ada orangnya. Ada kalanya regenerasi itu tidak menunggu usia, Bapak Ibu. Dia bisa terjadi kepada siapa saja di bidang apapun. Dalam artian regenerasi ini tidak selalu bicara soal orang lanjut usia, tapi dia bisa terjadi di orang usia muda, di berbagai bidang kehidupan. Di tempat kerja, di pelayanan, bahkan di keluarga pun dia tidak menunggu lanjut usia. Jadi ini satu proses yang sangat alami. Kalau begitu, kalau memang regenerasi itu terjadi, bisa terjadi kepada siapa saja dalam bidang apapun, artinya kita diingatkan untuk do it nicely, do it well. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ini cerita lanjutannya. Ini cerita lanjutannya ketika Samuel sudah bertemu dengan Saul, orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh itu. Katanya, bangunlah aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka berdua pergi keluar. Jadi dalam artian terakhir-terakhirnya Samuel berusaha agar transisi kepemimpinan itu berjalan elegan dan terhormat. Dia tidak terlihat apa ya, yang dia takutkan, yang dia gumuli itu tidak kelihatan apa ya, secara jelas. Jadi dia memilih atau mengkondisikan situasi supaya benar-benar transisi kepemimpinan itu dari hakim menjadi raja, dari Samuel ke Saul itu berjalan dengan elegan dan terhormat. Bapak Ibu, ini sebetulnya sangat menginspirasi bagi kita ketika kita mau mengalami pergantian. Kalau di gereja ada pergantian masa tugas, masa bakti. Kalau di masyarakat mungkin Bapak Ibu ikut organisasi apapun, ada pergantian pengurus, pergantian pemimpin. Kita juga di bulan Agustus ini bersama dengan bangsa kita sedang dalam suasana menyambut kemerdekaan, tapi juga sudah ada pembicaraan mengenai pergantian pucuk pimpinan negara dan seterusnya. Lalu kita mau belajar dari berbagai cara orang menyudahi atau menyelesaikan masa baktinya. Ada yang memalukan, ada yang nggak bisa move on, ada yang bilangnya ikhlas diganti, tapi ternyata dia mencari-cari atau membicarakan kelemahan penggantinya. Ada yang setelah diganti, waktu pergantian itu terjadi, dia terlihat ikhlas dengan rela hati, kata sambutan, puji-puji, tapi habis itu nggak pernah muncul-muncul lagi. Itu kalau itu biasanya di gereja Bapak Ibu. Nanti dia nggak datang-datang lagi ke gereja. Nanti tunggu berapa lama, baru semoga dia balik lagi. Bukan kita yang ke sana, semoga dia balik lagi. Kalau di pengurusan biasanya gitu, pengurusan organisasi-organisasi, kalau sudah berapa kali masa jabatan, ada ketentuan untuk diganti,
Awalnya dengan senang, dengan lega, tapi habis itu nggak muncul-muncul lagi. Ada orang yang memakai kesempatan itu untuk istirahat, benar-benar istirahat. Ada yang agak-agak berat sebetulnya. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Kita seharusnya terinspirasi dari cara Samuel mempersiapkan transisi itu. Kita lihat ya. Gumuli sungguh-sungguh Bapak Ibu. Gumuli sungguh-sungguh bahwa kalau memang ini harus terjadi, pergantian ini harus terjadi, kita mau imani itu sebagai penentuan Tuhan. Saul itu ditentukan Tuhan kan? Walaupun pada akhirnya kita lihat perseteruannya sangat sengit dengan Daud, orang yang diurapi dan dipilih Tuhan juga. Kita lihat pada akhirnya dia berubah, tapi kan pergantian itu juga pergantian dari Samuel ke Saul itu benar-benar sesuatu yang serius untuk digumuli. Itu juga menginspirasikan kita Bapak Ibu. Gumuli sungguh-sungguh bahwa tidak ada pemimpin yang atau pengurus yang bisa bertahan seumur hidup. Kalaupun ada kepemimpinannya, perannya juga pasti tidak semaksimal sebelumnya. Karena itu penting kita untuk menggumuli dulu pertama-tama dengan diri kita sendiri supaya kita mampu mendoakan dengan penuh restu dan ketulusan proses transisi itu. Merestui yang mengganti dan tulus untuk menerima bahwa hidup kita berlanjut di bidang yang lain. Tapi ini perlu kita gumuli dulu sungguh-sungguh antara kita dengan Tuhan, bukan kita dengan pengganti kita. Let go and let God. Aku paling suka kata-kata ini. Jalani aja mengalir. Siapkan segala yang diperlukan oleh generasi penerus. Tunjukkan bahwa kita punya niat baik untuk menerima kenyataan. Untuk menerima bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kepengurusan, pelayanan, apa yang bisa kita lakukan, siapkan apa yang diperlukan oleh generasi penerus. Segala tips, segala masukan, segala trik mungkin yang berguna untuk pelayanan ke depan. Lalu kita berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan setelah kita let go and let God. Kita mengampuni kegagalan yang disebabkan oleh diri sendiri, orang lain, dan keadaan. Berada di posisinya Samuel, penting bagi orang seperti Samuel itu mengampuni pertama-tama kegagalannya di keluarga. Penting bagi orang seperti Samuel itu untuk mengampuni bukan bangsa Israel yang menolak anaknya. Bukan juga mengampuni anaknya yang akhirnya jadi pemimpin yang gagal. Tapi mengampuni bahwa dia juga ada andilnya di situ. Ada kekurangan di situ. Kita mengampuni diri kita sendiri, kita mengampuni orang lain yang mungkin selama ini kita tuduh sebagai penghambat, orang nggak bisa lihat kita maju dan seterusnya. Dan kita juga mungkin mengampuni keadaan. Pandemi kemarin itu, 2 tahun pandemi itu sangat berpengaruh dan sangat mengubah banyak hal. Ada banyak impian yang bubar, ada banyak harapan yang hancur, ada banyak hidup yang berubah. Ketika kita mau maju melanjutkan pasca pandemi, kita juga dipanggil untuk mengampuni keadaan itu. Berdamai dengan keadaan, supaya kita bisa ikhlas terima. Lalu, selesaikan dengan diri sendiri. Selesaikan dengan sendiri artinya kita tidak ada penyesalan dan kita nggak ada lagi penasaran. Cukup is cukup. Nggak ada yang disesali, walaupun mungkin menurut kita, mestinya kita bisa begini, mestinya bisa begitu, mestinya harusnya gini, harusnya gitu, tapi tidak terjadi. Nggak apa-apa. Diampuni supaya kita tidak menyesal. Dan juga tidak ada penasaran, masih kepengen ini, masih kepengen itu, masih mau menyelesaikan ini, masih mau target itu. Selesaikan diri dengan sendiri,
cukup is cukup. Tuhan Yesus di kayu salib pada akhirnya menyelesaikan itu dengan ungkapan sudah selesai. Sekalipun menurut murid-muridnya, nanti waktu dia bangkit murid-muridnya tanya, emang Tuhan nggak mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan kata lain murid-muridnya mau bilang, ini kan masih ada tugas lagi. Tapi ya itu, selesai ya selesai. Bukannya nggak mau memulihkan, kata Tuhan Yesus, tapi waktunya itu hanya Allah Bapa yang tahu. Selesai ya selesai. Tidak ada yang disesali, tidak ada yang dibuat penasaran. Nah Bapak Ibu, ternyata ketika kita melakukan ini, kita berproses di sini, ini bukan sekedar untuk demi kesuksesan para penerus. Tapi ini supaya kita yang merasa lebih baik. Ternyata begitu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan langkah-langkah ini, ternyata ini bukan untuk semata-mata kesuksesan Saul dalam istilah tokoh di cerita malam hari ini. Tapi untuk Samuelnya yang lebih baik. Ini kita melakukan ini bukan sekadar untuk mensukseskan generasi muda, mensukseskan para penerus, bukan. Tapi rupanya ini untuk membuat kita lebih baik dan lebih cepat pulih setelah melewati masa transisi ini. Saya tetap mau mengulang bahwa regenerasi ini tidak tunggu usia lanjut, bahkan sebelum usia lanjut pun kita seringkali mengalami pergantian dan tidak semua orang cukup ikhlas untuk menerima itu. Kita masih muda, masih bisa, masih mampu, masih mau. Tapi Tuhan bilang cukup, cukup. Karena itu semua yang kita lakukan ini kita gumuli sungguh-sungguh, let go, berdamai dengan keadaan, selesaikan dengan diri sendiri. Ini semata-mata bukan hanya untuk mendukung mereka yang menggantikan, tapi ini untuk membuat diri kita lebih baik. Dan yang paling saya suka dari topik ini adalah ketika kita mau mengaku bahwa apa yang kita lakukan itu adalah persembahan yang hidup buat Tuhan. Ini yang menjadi alasan untuk kita bisa mengatakan selesai dengan diri sendiri. Karena ternyata pekerjaan, bakti diri kita, pelayanan kita itu adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk pembuktian atau aktualisasi kita, tapi ini persembahan yang hidup buat Tuhan. Kalau kita bicara persembahan untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan apa yang kita harus persembahkan kepadanya. Anak domba yang mau dipersembahkan Abraham saja dia yang tentukan. God provides, Allah menyediakan. Kenapa Tuhan Yesus itu korban yang berkenan? Karena waktu dari sejak dibaptis, Allah sudah menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kita bicara soal persembahan yang hidup kepada Tuhan, persembahan itu ditentukan oleh Tuhan, walaupun kita yang kasih. Kalau Tuhan mengatakan bahwa bakti diri kita cukup di sini, cukup di sini. Apapun yang masih menjadi harapan dan keinginan kita. Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulannya gini. Kisah hidup kita itu sudah sempurna. Sempurna bukan dalam arti yang tidak ada cacat celah, bukan. Sempurna dalam arti utuh, karena kita merangkul kekurangan dan kelebihan, kegagalan dan kesuksesan menjadi kisah hidup yang utuh. Kita memiliki kelebihan karena kita mengakui kekurangan kita. Kita bisa sukses karena kita pernah mengalami kegagalan dan itu satu cerita yang utuh. Tidak ada kesuksesan tanpa ada kegagalan, dan kegagalan itu bukan kata akhir, dia harus berakhir kesuksesan. Karena itu pesannya adalah pastikan kita mendarat di happy ending. Happy ending itu maksudnya apa? Transisi regenerasi itu yang menurut cerita Samuel harus dikondisikan menjadi transisi yang elegan dan terhormat.
pastikan kita menutup kisah hidup kita di satu bidang dengan terhormat, tanpa ada penasaran dan penyesalan untuk melanjutkan bakti diri di bidang yang lain. Karena itu kisah hidup kita di satu bidang, kita yakini di dalam Tuhan sudah sempurna, bukan sempurna dalam arti tidak ada cacat celah, saya ulang lagi ya. Sempurna dalam arti utuh, kita merangkul kekurangan dan kelebihan, kita mengakui kegagalan dan kesuksesan, lalu pastikan kita mendarat di happy ending. Pastikan ketika regenerasi itu terjadi, kita cukup bahagia untuk memasuki transisi itu. Entah apa yang Tuhan sediakan kemudian, yang pasti waktu transisi itu terjadi, kita melakukan itu dengan terhormat dan kebanggaan, yang pasti juga persembahan yang memuliakan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pujian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru menyadari bahwa ternyata proses transisi itu tidak hanya terjadi pada kami yang sudah lanjut usia. Kami mengingat rupanya dalam pengalaman hidup kami di masa lalu ada banyak regenerasi yang telah berlangsung, dan mungkin pada waktu itu kami masih lebih mudah untuk menghadapinya, menerimanya, karena kami melihat ada banyak kesempatan dan juga bidang yang lain yang bisa kami kerjakan. Tapi malam hari ini kami mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kami mau mulai sekarang, kalaupun kami akan mengalami pergantian pengurus, penggantian pelayanan, pergantian bahkan peran di rumah tangga, ataupun pergantian yang lain, Tuhan yakinkan kami bahwa ketika kami mempersiapkan diri untuk peralihan yang terhormat dan elegan itu, itulah sebetulnya bukti dari iman kami dan ketaatan kami kepadamu. Kami beriman bahwa akhir dari satu tugas bukanlah akhir dari segalanya. Kami beriman bahwa Engkaulah yang menentukan segala sesuatunya ini terjadi, dan dengan harapan kepada Kristus kami percaya Engkau telah menyediakan bidang pelayanan, bidang pekerjaan lain yang menurut-Mu tepat untuk kami lakukan. Karena itu biarlah sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur tetap mewarnai setiap kami dalam melanjutkan hidup, menyambut perubahan apapun yang akan dibawanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Sobat Pendeta Cindy Tumbelaka dengan khotbahnya yang saya rasa berkaitan dengan kita semua, entah itu di organisasi, entah itu pekerjaan, di mana regenerasi sedang terjadi, ada anak, ada cucu, dan yang lain-lain. Dengan solusi yang diberikan, gumuli sungguh-sungguh, hilang deh. Let go and let God, berdamai dengan keadaan, selesaikan dengan diri sendiri. Terima kasih sekali lagi Pendeta Cindy Tumbelaka. Kita sambut khotbah tadi dengan lagu pujian Share dengan judul Kurasakan Kasih-Mu. Sebentar. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Sobat Christine Dendekar, alumni 80. Kepada Sobat Christine, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang membawa doa syafaat kami ke atas mezbah-Mu ya Bapa. Tuhan tahu kami semua akan menghadapi kembali pemilihan umum tahun depan 2024. Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan keamanan, kondisi politik yang sudah mulai saat ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kedamaian, biar tidak ada lagi kerusuhan atau saling menghujat, saling memfitnah, tapi biar semua dalam kendali-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Lis Mailoa yang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Fatmawati. Tuhan beri dia kekuatan, kesiapan. Tuhan juga memberkati para dokter yang akan menangani operasi ini. Tuhan berkati tangan-tangan para dokter menjadi tangan panjangnya Tuhan. Kami percaya kesempurnaan, kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa Sobat Jerry di dalam pemulihan dan kesembuhan. Tuhan yang beri dia kesembuhan yang sempurna. Kami tidak tahu apa yang sedang dia alami, tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang maha ajaib, maha agung, maha penyembuh.
Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka, yang baru saja lulus S3 dan mendapatkan gelar doktor. Tuhan pakai dia terus untuk melayani pekerjaan-Mu. Jaga hatinya Tuhan, hidupnya Bapa, untuk terus mengandalkan firman-Mu sebagai dasar pelayanannya. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Joni Aguswanto yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 umur lagi, Tuhan percayakan dia untuk boleh terus melayani Engkau. Tuhan juga pelihara dia, keluarganya, hatinya, hidupnya untuk terus mengandalkan firman-Mu sebagai dasar dalam pelayanan. Bapa, kami juga berdoa bagi kami yang hadir malam ini, Tuhan. Engkau yang menghadirkan kami, bukan kuat gagah kami. Tuhan yang beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan pelihara hidup kami di hari tua kami ini, untuk boleh terus mengandalkan Tuhan dan melayani Engkau. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk persekutuan doa ini yang boleh berjalan sampai hari ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Hani Pandelaki, yang Tuhan percayakan untuk boleh terus menjadi ketua dan memimpin kami. Juga bagi teman-teman lain yang hari ini belum dapat hadir mengikuti persekutuan doa virtual ini, Tuhan memelihara dan memberkati mereka juga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, persatukan kami tidak hanya di Jakarta ini atau di Indonesia ini, tapi yang dari luar negeri juga. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami ini ke dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Sobat Christine dan Deker, alumni 80. Terima kasih. Baiklah sobat-sobat, bagi yang mungkin membutuhkan nomor telepon untuk menanyakan sesuatu hal atau apa ke persekutuan doa, habis ini saya akan tayangkan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga kalau ingin memberikan persembahan ada nomor rekening yang akan ditayangkan. Saya akan tayangkan sebentar ya. Alright. Demikianlah tadi penayangan nomor-nomor telepon. Baiklah sobat-sobat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan ditutup oleh doa berkat. Mohon Pendeta Cindy Tumbelaka nanti membawakannya, dan langsung untuk Sobat Frankie Rahman alumni 73 dilanjutkan dengan nyanyian lagu penutup Bapak Terima Kasih. Dan bagi kita yang pasti tahu lagu ini bisa ikut bernyanyi juga, tapi tidak menyalakan volume suaranya agar tidak hilang suara yang di sini. Demikianlah, terima kasih untuk semuanya. Sobat Pendeta Cindy Tumbelaka, silahkan. Bapak Ibu, baiklah kita kembali melanjutkan hidup kita dengan segala apa yang Tuhan sudah tentukan, dengan segala perubahan yang kita sikapi, dengan segala keikhlasan dan pertaruhan iman. Sekarang terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam berterima kasih. Amin. Terima kasih Sobat Frankie, sobat-sobat semua. Sebelum kita berpisah untuk dokumentasi kita malam hari ini, kita akan mengambil foto bersama. Bagi yang masih menutup videonya boleh dibuka. Saya akan serahkan ke Sobat Pendeta Joni Aguswanto untuk memimpin foto bersama ini. Baik sobat-sobat, saya akan mengambil foto 3, 2, 1. Ada 2 screen. Saya ambil sekali lagi 3, 2, 1. Satu kali lagi yang pertama 3, 2, 1. Satu kali lagi yang pertama terakhir 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sobat Joni, sobat-sobat semua. Sebelum Terima kita kasih. berpisah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ibadah kita malam ini dihadiri oleh 27 orang, dan yang paling senior ada Sobat Yatin Yusuf, alumni 63. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin mengucapkan kepada Pendeta Dr. Cindy Cecilia Tumbelaka juga, dan kepada semua sobat yang telah bertugas malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak bagus pada malam hari ini. Bagi mereka yang ingin mengisi acara di ibadah virtual selanjutnya, bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tadi ada. Baiklah sobat semua, terima kasih. Kita akan berjumpa di ibadah ke-39 tanggal 9 September dengan pengkhotbah Pendeta Emeritus Pauline Kalohan, yang adalah istri dari sobat kita Robi Kaloh, alumni 79, dan akan disebarkan di WA Group. Selamat malam Indonesia, selamat pagi di Amerika, dan selamat sore di Eropa. Shalom Tuhan Semua. semua. Terima kasih Bu Pendeta Cindy. Terima kasih Bu Pendeta. Semua sehat selalu, Tuhan berkati. Sehat-sehat. Boleh dong minta nomor teleponnya. Siapa? Kayak mau bobo. Siapa? Tante Ria ya? Iya. Terima kasih. Pencet. Pendeta Cindy. Boleh, boleh. Nomor HP ya. Boleh. Nanti ya. Ya. Lewat Mama boleh, lewat Om Hani boleh. Lewat Oke, Tante Desi lewat- boleh, Tante Desi boleh. Lewat Tante Virgo boleh, Tante Virgo. Mamanya Cindy mana? Mamanya Cindy tadi ada, kok udah hilang aja. Ada nih, nggak ada wajahnya. Lagi di kamar. Tadi ada, oh ada masih ya. Ada. Nah, sudah baru roll lagi, roll rambut. Ada itu. Nah, Kamar. besok mau gereja dia. Setiap orang ada masanya, Oke. setiap Kita masa sini ada khotbah jam orangnya. 9. Keren. Keren.
Cindy, Terima top, kasih Cindy. alumni 80 Ria. Terima Oke, kasih ya. Hani. Bye semua. Makasih Hani. God bless you Ya. Makasih all. Pendeta Send me Cindy. lots of Mari ya. God love. bless. Cindy, terima Bye-bye. kasih. Bu Joni. Terima kasih Pendeta God Makasih. bless us Cindy. all. Ma. God bless us all. Terima Malam. kasih Bapak Ibu. Bye. Selamat malam, selamat Sampai pagi, jumpa. siang. Siang, pagi, malam. Bye. Jer, sehat-sehat Jer ya. Iya. Selamat ulang tahun besok. Hani, Sehat-sehat semua. Senin, selamat ulang Ya, tahun. ya. Kenapa? Hani Ada yang hari manggil saya Senin. kah? Ani lusa. Oh, Hani hari Senin, tanggal 14. Belum berubah kan, Han? belum. Itu makanya di belakang ada 70 tuh. Ya, saya udah lihat tadi. Hijau lagi. 70 So, hijau. kalau Tua. orang Manado bilang so tua kita kasihan, so Nyanda, kepala 7 nanti. Nyanda, kalau di lansia PKLU nyanda, Philadelphia nyanda. Tanya Pendeta Cindy. Aduh. Kita so gabung dengan Pendeta Joni Aguswanto ini kepala 7. Oke, John, silakan dimatikan, Oke. John. Selamat Terima malam, terima kasih. kasih. Malam. Tuhan berkati. Malam, dadah. Malam, Menutup Zoom. dah. Selamat istirahat. Bless you all. God Bye-bye. bless. Bye.